Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Linda Hermalia. Pada video kali ini aku akan mengupload konten tentang video tugas aku lagi, yaitu mata kuliah sumber dan media pembelajaran, khususnya karakteristik klasifikasi media beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalian apa kabar nih? Semoga kalian tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak dimanapun kalian berada. Kalau gitu, kita langsung saja ke videonya. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam videonya, aku akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, apa itu media dan apa itu media pembelajaran. Nah, media sendiri adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan proses belajar adalah proses komunikasi. Nah, selain itu, pengertian dari media pembelajaran sendiri adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan anak sehingga mendorong terjadinya belajar pada diri siswa. Nah, adapun fungsinya. Fungsi dari media pembelajaran sendiri yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu, kerempatan belajar yang lebih merata, dan juga pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Serta di sini didapatkan ada beberapa nilai media pembelajaran, yang salah satunya adalah media dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki siswa. Yang kedua ada media dapat mengatasi ruang kelas, dan yang ketiga ada media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan dan juga lain-lain. Selain ada fungsi media dan juga nilai, yaitu di sini ada manfaat dari media pembelajaran sendiri. Manfaat dari media pembelajaran sendiri adalah pengajaran akan lebih menarik, perhatian siswa juga akan bisa didapatkan. Selain itu juga dapat menimbulkan atau menumbuhkan motivasi belajar yang lebih produktif. Dan yang kedua ada bahan pengajarannya akan lebih luas dan jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Yang ketiga ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan juga mendemonstrasikan. Nah, klasifikasi media pembelajaran sendiri klasifikasi dari media pembelajaran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan sifat dan juga jenis, yang kedua ada berdasarkan teknik pemakaian, dan yang ketiga ada berdasarkan daya jangkau. Nah, untuk ketiganya itu tadi masih dibagi beberapa lagi, dan penjelasannya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, kalian jangan lupa untuk tonton video sebelumnya ini ya. Nah, sekarang pada materi kali ini, itu kita akan membahas berdasarkan jenis media pembelajaran dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada media 2 dimensi, yang contohnya itu ada gambar, foto, sketsa, grafik. Media 2 dimensi ini media yang hanya memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Nah, yang kedua ada media 3 dimensi atau media yang dalam bentuk model. Nah, di sini contohnya itu seperti ada mock-up, penampang, model susun. Dan yang ketiga ada media proyeksi, contohnya ada slide, film strip, dan juga ada transparan. Nah, yang terakhir ada lingkungan sebagai media. Lingkungan sebagai media ini contohnya adalah kebun, pasar, industri, sekolah, dan juga masih banyak lagi. Next, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang aplikasi komputer dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama bersifat multimedia atau multitext, misalnya animasi, gambar, audio, video, ataupun film. Yang kedua ada bersifat hyperlink atau dibagi menjadi 2. Hyperlink ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Ada yang hypertext dan juga hypermedia. Hypertext sendiri meliputi menghubungkan satu teks dengan teks yang lain. Kalau hypermedia sendiri adalah file sejenis video, animasi, image yang dihubungkan dengan file lain. Nah, sedangkan sumber-sumber belajar dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada buku atau perpus, yang ketiga ada media massa, yang keempat ada alam lingkungan, yang kelima ada media pendidikan.
Prinsip dari media pembelajaran sendiri ada 3. Yang pertama ada tujuan pemilihan, yang kedua ada karakteristik media pembelajaran, yang ketiga ada alternatif pilihan. Selain itu ada prinsip penggunaan media. Yang pertama ada menentukan jenis media dengan tepat, yang kedua ada menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang ketiga ada menyajikan media dengan tepat, yang keempat ada menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, selain itu nih, ada faktor-faktor pemilihan media pembelajaran loh. Apa saja sih faktor-faktor pemilihan media pembelajaran ini? Yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada program pengajaran, yang ketiga ada sasaran program, yang keempat ada situasi dan kondisi, yang kelima kualitas teknik, yang keenam ada keefektifan dan efisiensi penggunaan. Nah, selain itu terdapat juga kriteria pemilihan media pembelajaran nih. Apa aja sih kriterianya? Yang pertama ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga ada kemudahan memperoleh media. Yang keempat ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam ada sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, ada pun 6 langkah yang harus ditempuh guru dengan menggunakan media. Yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua ada persiapan guru atau guru harus memilih dan menetapkan media mana yang sesuai dengan karakter siswanya. Yang ketiga ada persiapan kelas atau pengkondisian kelas. Yang keempat ada langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan dari media itu sendiri. Yang kelima ada langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam ada evaluasi pembelajaran. Nah, dari beberapa materi yang ada tadi, saya sudah cukup memahami dari penjelasan videonya Pak Udin. Dan menurut saya penjelasan dari Pak Udin sudah sangat jelas dan bisa saya terima. Materinya juga masih sangat mudah bagi saya. Jadi saya masih bisa untuk menjelaskan ini kepada teman-teman yang menonton ini semua. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video aku pada kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar aku tambah semangat untuk upload konten di YouTube ini, dan juga share ke teman-teman kalian, jangan lupa. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku sampai akhir, dan see you di next video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.